Terima kasih pemirsa masih bersama saya di Sihat seputar informasi kesehatan. Dan tema kita hari ini adalah anak berkebutuhan khusus. Baik, kita akan lanjutkan berbincang-bincang lagi bersama dengan Mbak Zizi. Oke, Mbak Zizi, tadi kita udah membahas dalam nih tentang gejala dan ciri-ciri anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau boleh tahu nih Mbak, penyebab mereka berkebutuhan khusus itu apa sih sebenarnya? Oke. Jadi penyebabnya yang pertama bisa jadi mereka secara genetik atau secara keturunan gitu. Jadi mungkin ada orang tua atau kakek nenek atau di atasnya kakek nenek gitu. Nah ini agak susahnya itu karena mungkin zaman dulu kan belum terlalu baik ya pengetahuan kita tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi cuma di labelnya nih, oh ini anaknya nakal, anaknya bodoh, padahal mungkin berkebutuhan khusus. Jadi ketika saat ini menurun ke saat ini, jadi kita nggak tahu bagaimana dari mana sumbernya, gitu. Itu yang pertama, genetik. Lalu yang kedua bisa juga dari proses hamil. Jadi bagi ibu-ibu hamil ya, yang pertama mungkin saat hamil ini terpapar racun, baik sengaja atau tidak sengaja. Misalnya ibunya mengkonsumsi narkoba, minum minuman keras, atau terpapar asap rokok. Baik ibunya sendiri maupun orang lain gitu ya, terlalu sering dia menghirup asap rokok, itu juga bisa mempengaruhi kandungannya. Gitu. Bisa juga secara toksik ini atau racun itu dari timbal. Jadi mungkin makanan yang kita konsumsi itu mengandung timbal. Polusi gitu ya, ini kan sekarang cukup banyak ya polusi di laut, lalu ikan-ikannya mengkonsumsi polusi tersebut, nah itu kita konsumsi lagi, itu juga bisa mempengaruhi juga. Polusi udara, polusi air, polusi tanah itu juga bisa mempengaruhi. Itu. Nah itu yang pertama, racun. Lalu yang kedua, virus. Jadi virus itu mungkin waktu ibunya hamil terpapar virus, misalnya tokso atau rubella, itu juga bisa mempengaruhi. Lalu yang ketiga juga adanya gangguan metabolisme pada ibu, terutama ini ibu-ibu yang memiliki penyakit diabetes. Itu juga bisa mempengaruhi. Itu juga bisa mempengaruhi si janin. Iya, karena ada gangguan metabolisme selama hamil. Lalu yang keempat bisa juga karena kekurangan gizi. Biasanya nih kurang zat besi atau kurang vitamin B selama hamil itu mempengaruhi sekali. Gitu. Perkembangan otaknya biasanya kurang berkembang dengan baik. Itu penyebab selama hamil. Selama hamil. Nah, selain selama hamil juga saat melahirkan. Saat melahirkan ini misalnya anaknya tidak sengaja minum ketuban gitu, tapi ketubannya yang sudah jelek gitu ya, yang sudah warnanya hijau, itu kan beracun. Lalu bisa juga kekurangan oksigen. Makanya biasanya kalau saya konsultasi, saya tanya ke orang tuanya, waktu anaknya lahir itu langsung nangis atau enggak? Karena kalau anaknya tidak langsung nangis, biasanya konsumsi oksigen ke otaknya ini kurang. Dan itu juga jadi menyebabkan beberapa jaringan di dalam otaknya jadi tidak berkembang gitu. Walaupun cuma sedetik, 5 detik gitu, itu juga berpengaruh. Itu berpengaruh Mbak. Jadi nangis saat baru lahir itu sangat berpengaruh ternyata ya. Tetapi bukan berarti pasti ya. Ini hanya resiko saja gitu. Bukan berarti kalau anaknya tidak nangis waktu lahir pasti nanti berkebutuhan khusus, tidak juga gitu. Itu hanya resiko-resiko saja. Ada kemungkinan gitu ya Mbak. Ada kemungkinan gitu. Kurang lebih itu sih penyebabnya. Kalau bahayanya sendiri Mbak Zizi? Kalau bahayanya yang pertama yang perlu digarisbawahi bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak menular gitu ya. Jadi terkadang ada saja tuh orang tua yang anggap jangan deket-deket gitu ya. Ketularan gitu. Enggak, tidak sama sekali. Ini mereka bukan virus, ini karena struktur otaknya saja yang berbeda. Jadi tolong jangan dijauhi, tidak perlu ada pembedaan gitu ya. Dalam artian kita perlakukan secara negatif gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ini sifatnya pervasif, yaitu seumur hidup. Seperti yang tadi saya ungkapkan ya, jadi tidak bisa disembuhkan. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan potensinya sehingga mereka bisa hidup sehari-hari gitu. Lalu yang ketiga mungkin lebih ke mempengaruhi kehidupan sehari-harinya mereka itu tadi ya. Jadi secara emosi, secara kognitif, secara sosial itu berpengaruh sekali, terganggu kehidupan sehari-harinya.
Begitu juga nanti ketika mereka sudah dewasa, mungkin mencari pasangan, berkeluarga itu juga agak terganggu, agak ya? sulit. Agak sulit, betul. Betul. Lalu yang terakhir bisa memunculkan gangguan lain. Jadi misalnya tadi yang ADHD atau yang hiperaktif, karena salah dipahami oleh orang-orang sekitarnya, jadinya dia malah menjadi nakal betulan. Itu bisa jadi karena tadi yang ganggu-ganggu, terus dia benar-benar jadi anak yang Jadi nakal. nakal. Begitu juga yang tunagrahita. Biasanya tunagrahita tuh masalahnya dia jadi minder karena dia ngerasa kok saya beda ya sama teman-teman yang lain gitu. Nah itu biasanya jadi kurang percaya diri, bahkan bisa juga mengalami depresi gitu ya. Jadi bisa muncul gangguan yang lain. Gitu. Jadi dia akan memancing gangguan-gangguan lainnya juga ya Mbak Zizi. Iya. Oke, untuk pengobatannya sendiri nih Mbak Zizi sampai dengan saat ini apa nih kira-kira yang bisa dilakukan? Oke, jadi yang bisa dilakukan yang pertama adalah jika orang tua atau guru atau Anda sekalian merasakan ini anak saya atau tetangga saya punya ciri-cirinya, yang pertama tolong segera periksakan dulu ke ahli, bisa ke psikolog, bisa ke dokter anak untuk memastikan apakah memang berkebutuhan khusus atau tidak anaknya. Jadi ketika sudah dikonsultasikan kan harapannya sudah tahu nih nanti bagaimana penanganannya yang tepat. Oke, nah nanti yang kedua memang butuh terapi. Terapinya yang pertama bisa terapi perilaku, bisa juga terapi okupasi. Gitu. Kalau terapi perilaku biasanya dengan terapis ABA, gitu ya. Apa itu Mbak? Terapis ABA itu Applied Behavior Analysis, gitu. Jadi tekniknya namanya ABA, bisa psikolog, bisa terapis biasa, gitu. Lalu terapis okupasi itu ada lagi namanya okupasi terapis. Itu nanti fisiknya. Fisiknya. Lalu beberapa anak juga bisa menggunakan diet. Jadi kalau hiperaktif biasanya diet gula. Oh, dari makanan berarti ya Mbak ya? Iya, bisa. Jadi dikurangi makanan gulanya untuk mengurangi keaktifannya dia. Beberapa anak yang autisme juga biasanya ada yang diet gluten, seperti itu. Dari makanan konsumsinya juga dibatasi, gitu. Lalu juga berikutnya kita perlu berkonsultasi dengan sekolah, gitu. Kalau memang anaknya berkebutuhan khusus kan tentu kurikulumnya berbeda. Nah ini perlu ada komunikasi antara sekolah dengan orang tua untuk memastikan pendidikan anaknya ini pas, gitu, cocok sesuai dengan kebutuhan si anak, gitu. Lalu juga orang tua dan guru perlu aktif mencari tahu autisme ini apa, tunagrahita ini apa, gitu ya. Karena ini kan seumur hidup perkembangannya, jadi nggak bisa hanya sekali dua kali konsul gitu. Nanti seiring dia bertambah usianya, perkembangannya juga akan lain gitu. Nah ini perlu, makanya orang tua perlu aktif mencari tahu. Jika mereka ini seumur hidup, Mbak Zizi, apakah mereka juga mengkonsumsi obat-obatan? Beberapa ada, beberapa tidak. Jadi memang bisa farmakologi, baik itu melalui obat ya, ada juga non farmakologi. Nah kalau yang obat ini biasanya yang sudah sangat parah, dalam artian dengan terapi ini kurang tidak maksimal gitu tidak ya, maksimal, perlu bantuan obat gitu. Nah ini biasanya anak-anak yang ADHD itu, yang gangguan hiperaktif itu ya. Tapi kalau tunagrahita atau autis, saya rasa tidak perlu pakai obat, lebih ke terapi. Dan juga yang terakhir dan yang paling penting sebenarnya penerimaan dari orang tua. Jadi seringkali orang tua nih malu atau minder, jadi anaknya disembunyikan atau tidak diberi penanganan yang tepat gitu. Jadi sebenarnya kasihan juga orang tuanya, kasihan juga anaknya, si anak ya Mbak ya. Gitu. Saya tahu sih memang pasti berat ya untuk orang tua menerima ini, tetapi kita juga tetap perlu dong mencari cara bagaimana nih dia agar bisa mandiri paling tidak, karena kan kita tidak tahu usia kita ini sampai kapan. Sampai kapan bisa mendampingi dia ya Mbak. Betul, nanti kalau sudah waktunya anaknya belum bisa apa-apa juga kan kasihan anaknya. Jadi penerimaan ini penting. Salah satu caranya mungkin bisa mencari orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus yang sama gitu. Jadi bisa saling mendukung. Bisa saling mendukung gitu ya, saling Mbak belajar Zizi. juga begitu. Untuk pencegahan sendiri nih Mbak Zizi, kalau ngomong-ngomong pencegahannya gimana nih? Oke, untuk pencegahannya kita bisa mulai dari sebelum hamil dulu. Oh, dari sebelum hamil? Iya, jadi coba kita cek
apakah kita punya virus atau tidak. Ini ya untuk yang perempuan-perempuan, apakah kita punya tokso atau tidak gitu, itu perlu juga. Lalu saat hamil juga kalau bisa konsumsi makanan yang bergizi gitu, jangan sampai kekurangan tadi ya zat besi atau vitamin B. Terus hindari tempat-tempat yang bervirus sekiranya, misalnya rumah sakit atau pusat-pusat kesehatan. Kalau tidak perlu sekali, lebih baik hindari dulu deh. Tidak usah gitu ya. Karena kan itu sumbernya ya dari mana-mana gitu. Lalu juga hindari asap rokok. Terus kalau bisa juga make up-nya minimal saja, karena beberapa juga make up ini masih ada yang mengandung timbal ya, masih mengandung logam berat. Nah itu juga berbahaya. Dan juga yang terutama mungkin jika bagi para orang tua, harus kita mengenali tahap perkembangan anak ini bagaimana, sehingga kita bisa deteksi kalau anak kita terlambat, langsung segera konsultasikan. Segera dikonsultasikan gitu ya. Itu tadi pencegahannya ya Mbak Zizi Iya, ya? betul. Oke, kita break dulu ya Mbak ya. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada informasi-informasi yang akan kita ulas dari Mbak Zizi. Tetap di Sihat seputar informasi kesehatan.